itu benar-benar melesat dengan kontra banyak Ustaz. Gitu ya? Sampai benar-benar kena mental Ustaz. Gitu ya. Saya mau mikir, aduh, kayaknya berhenti konten aja dah ini. Gitu. Ana pernah di momen Ustaz. Gitu Cuman ya? Ana mikir, ini Ana ini konten karena endorse atau emang Orang yang sering melihat ke belakang, dalam arti kok nggak ada yang like Ana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas segala limpahan nikmat, terutama nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan kita menyadari ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah bahwa di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi seorang hamba adalah ketika beliau atau hamba ini diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang dai, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari suatu kemunkaran, maka dia berada di posisi yang terbaik di dalam kehidupan umat manusia. Bagaimana tidak? Karena dai yang dengan ikhlas dia berdakwah ke jalan agama Allah, mengajak untuk beriman kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sedang memegang tongkat estafet dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya ketimbang orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk beriman kepada Allah dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di Cari Kisah kita bertemu dengan salah seorang adik kita yang insya Allah akan sharing dengan kita, ya, Muhammad Hussein Yahya. Iya, terus. Allah yabarik fiik ya Muhammad Hussein. Ya. Dan beliau ceritakan ke anak ini karena pengalaman beliau adalah di dunia, dakwahnya di dunia di kalangan teman-teman Gen Z, ada di Gen Z, maka beliau ada nama panggungnya Hussein Yahya. Ya. Terus. Kalau ustadz yang kami insya Allah kayaknya nggak ada nih nama panggung ini. Namanya sudah dari dulu anak namanya Ali Hasan atau Ali Hasan Bawazir. Ali nama anak, Hasan nama ayah anak, Bawazir adalah marga yang selalu melekat. Jadi ketika banyak teman-teman yang ketika mau umroh harus memperbaharui nama karena masih satu nama begitu ya, betul. Harus minimal 2 dan kemudian minimal 2 dan kemudian dia harus 3. Iya. Alhamdulillah anak dari lahir sudah 3 dan semua anak-anak seperti itu juga ya, yang gede Ibrahim, Ali Bawazir, Abdurrahman, Ali Bawazir, terusnya. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, anak panggil antum Husain aja ya. Husain, betul. Allah yabarik fik ya Husain. Kaifa halu? Alhamdulillah bikhair. Masyaallah. Antum dari paling timur di Pulau Jawa. Betul, dari Jawa Timur paling ujung, Ustaz. Masya Allah. Jawa Timur paling ujung, pinggir laut. Pinggir laut. Orang-orang kalau mau ke Bali biasanya transit dulu di Banyuwangi, Ustaz. Yes, betul. Kota yang Masya Allah lagi happening juga ini. Kota yang lagi banyak tempat-tempat wisatanya juga lagi banyak. Ana seringkali dipaksa sama istri Ana untuk ke Banyuwangi, tapi Ana masih nolak-nolak dulu. Kenapa, Ustaz? Karena Ana selalu ketika mau liburan itu memplanning bahwa liburan itu jangan cuma liburan. Di situ ada perjalanan dakwah. Betul. Kapan-kapan antum mampir ke sana, Ustaz? Insya Allah. Ana sebetulnya atas nama sebagai dai pimpinan wilayah Jawa Timur Al Irsyad, Ana pernah dakwah di Banyuwangi, tapi di DPC Banyuwangi. Oh iya. Nah, belum sempat cerita. Iya. Ada DPC Banyuwangi, Ana sempat ngisi dakwah, tapi dulu waktu itu masih bujang malah. Ya, masih cukup lama sekali. Tahun mungkin sebelum tahun 2000 insya Allah. Nah, apa namanya? Antum background dari Banyuwangi. Orang tua Anda dengar juga punya pesantren atau membina pesantren? Iya, so, mungkin Anda sedikit cerita saja. Ahlan wa sahlan. Jadi orang tua Anda dulu namanya Ustadz Muhammad Yahya panggilannya. Masya Allah. Beliau sebagai mudir di salah satu pesantren lah di Banyuwangi. Nah, istri orang tua Anda atau ibu Anda itu dulu backgroundnya alumni pesantren aja, Ustaz. Jadi nggak sampai kuliah.
dan alumni pesantren di salah satu pondok NU terkenal, Ustaz. Di daerah Jawa Timur, mungkin teman-teman tahu lah. Pondok NU terkenal di daerah Jawa Timur. Dan ketemu Abi Ane waktu itu, Abi Ane masih baru lulus dari Gontor gitu. Alhamdulillah, setelah berjalan waktu, kenal dakwah sunnah ini, akhirnya mendirikan pesantren. Gitu, Masya Allah. Dengan ibu juga? Dengan ibu? Berdua. Dengan kakak, ayah juga. Kakak paman. Ya? Oke, dengan paman antum. Nah, ini ibu antum akhirnya pun mengajar ilmu-ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Betul. Sejauh ini, Ibu Ana itu khususnya di tajwid, tahsin gitu, Ustaz. Oh, jazakallah khair. Artinya memang karena itu ya kita sendiri nggak ada masalah tajwid dan tahsin itu ya kita dari siapapun kita ngaji dan belajar. Nah, secara akidah bagaimana? Secara akidah alhamdulillah dua-duanya udah. Dulu orang pertama waktu awal nikah orang tuanya masih Ibu Ani masih ya hijab yang biasa, Ustaz. Hijab segitiga, masih suka model. Kemudian seiring berjalan waktu mulai hijab besar, kemudian alhamdulillah akhirnya saat ini bercadar, Ustaz. Alhamdulillah, Allah ya barik fiham. Semoga insya Allah dijaga dan tetap istiqomah. Antum anak keberapa? Anak yang hidup yang pertama, Ustaz. Jadi gini, Ustaz, di keluargaan itu ada kembar 4, Ustaz. Oh, kembar 4? Kita, Hasan dan Husain, itu kembar yang kedua. Kembar yang pertama itu laki sama perempuan, Ustaz. Meninggal dulu. Qadarullah meninggal karena kurang gizi lah bahasanya. Ketika udah lahir, oh ternyata satunya prematur atau gimana, cacat, yang satunya udah meninggal di dalam kandungan. Dan itu kebetulan kembar, Ustaz. Ya sempat, orang tua pasti sempat sedih, Ustaz. Anak pertama, terus kembar juga. Tapi diberikan ujian yang sebesar itu, Ustaz. Subhanallah. Terus yang lahir itu cacat sampai kira-kira sampai kelas SMP lah, Ustaz. Cacatnya itu kayak ya udah nggak bisa gerak, Ustaz, kayak tinggal tulang-tulang aja gitu, Ustaz. Kayak apa bahasanya, seperti itu intinya. Alhamdulillah. Siapa nama beliau? Saya ingat yang perempuan itu Ifatun Nisa. Ifatun Nisa. Perempuan. Kakak antum. Kakak ya waktu dulu ketika saya SD, qadarullah udah nggak bisa gerak, terus nggak bisa makan, udah di situ terakhir nafasnya meninggal di Ana waktu kelas SD. Oke. Antum anak kembar kedua. Alhamdulillah sehat. Hasan dan Husain. Hidup nih, Ustaz. Hasan kakak antum ya. Kakak Ana, Ustaz. Husain antum. Setelah itu? Setelah itu enggak, Ustaz. Enggak, ya. Perempuan 2, Ustaz. Satunya namanya Aisyah, yang terakhir Khadijah. Oh, Masya Allah. Aisyah yang sekarang di Al-Furqan. Al-Furqan Gresik. Nah, Khadijah sama orang tua antum. Sama orang tua, masih sama orang tua. Masya Allah. Apa hubungannya ini pesantren Imam Syafi'i ya dengan STDI Imam Syafi'i Jember? Orang kebanyakan tahu kan STDI, Ustaz ya? Iya, betul ya. Bahkan ketika saya bilang, kamu di mana? Imam Syafi'i. Oh, Jember, pasti gitu arahnya. Gitu ya. Sebenarnya nggak ada hubungan sama sekali, Ustaz. Nggak ada tertaut atau nyambung lembaga bukan, atau cabang bukan, Ustaz. Cuman dulu karena pembina-pembina di Yayasan Ana itu juga kenal orang STDI. Ya, jadi sampai saat ini alhamdulillah berhubungan baik. Jadi beberapa alumni dari Pondok Imam Syafi'i yang Abi Ana itu, kalau mau masuk STDI ya tinggal masuk aja gitu, Ustaz. Sudah ada MOU-nya gitu. Bisa tanpa tes atau mungkin langsung masuk atau tukar pelajar gitu bisa, Ustaz. Mungkin pengajar-pengajar pengabdian mungkin dari STDI juga ke tempat rata-rata ya anak-anak semester akhir tuh, Ustaz. Kalau butuh ngajar biasanya ke tempat antum juga. Gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa makanan khas Banyuwangi apa nih? Banyak, Ustaz. Seperti kalau antum pengen tahu, kalau pengen yang anak tahu nih satu nggak salah nih. Apa, Ustaz? Apa namanya? Rujak, soto rujak. Iya kan. Rujak soto, Ustaz. Rujak soto ya. Jadi namanya. Bumbu rujak, terus ada kuah sotonya, Ustaz. Ya terlihat aneh tapi enak, Ustaz. Aneh tapi enak ya. Apalagi yang aneh tapi enak nih. Ya banyak sih, Ustaz, kurang tahu, Ustaz. Nah, ketika antum kapan mulai pindah Jakarta? Saya pindah Jakarta 2 tahun yang lalu, Ustaz, ketika keterima di Lipia Jakarta. Oke. Prodi Idat Lugawi waktu itu. Dan di saat bersamaan sebenarnya saya itu waktu setelah lulus sekolah, lulus SMA, ada 2 opsi, Ustaz, antara ke STDI sama ke Lipia. Dua-duanya daftar, STDI keterima hadis, Lipia waktu itu keterima idat. Aneh di umur segitu kan mikir, oh langsung S1 aja lah biar cepet, biar dapat kerja kan. Biar nggak usah idat. Tapi orang tua bilang,
kalau di Jakarta insya Allah terbaik gitu. Iya. Alhamdulillah bener Ustaz. Gitu ya. Di Jakarta Alhamdulillah dapat banyak relasi, dapat banyak teman Ustaz. Lebih besar lah insya Allah. Alhamdulillah. Apa yang antum merasa lebih besar dalam hal apa nih? Di Jakarta itu lebih survive Ustaz, lebih mandiri. Iya. Kalau di Jember mungkin nanti mudah pulang atau mudah mengeluh gitu. Iya. Kalau di Jakarta bisa kenal orang travel ya kan Ustaz. Masya Allah. kenal Rawahel, bisa kenal Ustaz Kibar kayak antum. Ustaz Abdul Twasikal anak kenal Alhamdulillah. Pernah ketemu beberapa kali event dan beliau masih ingat anak Alhamdulillah gitu Ustaz. Begitu ya. Kemarin terakhir waktu kajian Ustaz Khalid sama Ustaz Abdul Twasikal di Blok M. Alhamdulillah anak waktu maju itu masih dikenal sama Ustaz Abdul. Karena dikasih buku Alhamdulillah karya beliau. Ya Ustaz, makasih Ustaz barakallahu fiik gitu. Karena bilang gitu. Masya Allah, jazakallah khair. Alhamdulillah. Terus antum tinggal di mana selama di Jakarta nih? Di Jakarta ini tinggal di dekat Lipia Ustaz. Awal ke Jakarta ngontrak atau ngekos itu berdua Ustaz. Satu kos berdua. Iya. Cuman setelah setahun kayaknya nggak bisa bareng-bareng terus Ustaz. Jadi sekarang Hasan kos sendiri, anak kos sendiri. Oh berbeda? Berbeda. Asalnya kakak adik di satu kos yang sama? Iya, cuman ketika keluarga udah bareng terus itu kayak banyak sekali pro kontranya Ustaz. Gitu ya? Kayaknya mending jauh-jauhan aja tapi tetap menyambung silaturahminya Ustaz. Beliaunya sendiri masuk di Lipia juga sama? Sama Ustaz, Alhamdulillah syariah juga kemarin Ustaz. Syariah juga? Iya. Sekarang jadi sekelas dong? Beliau masaknya anak sobai Ustaz. Oh begitu. Jadi beliaunya yang dimasak ini? Iya. Daftarnya tahun yang sama ini baru akan masuk? Tahun-tahun sama Ustaz. Tapi yang kemarin selama 2 tahun satu kelas terus. Sama-sama idat nih? Iya, sama-sama idat satu kelas terus. Jadi dosen itu tahu, oh Hasan Husan kembar gitu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, pengalaman antum di dakwah Gen Z ini ya? Betul Ustaz. Itu dimulainya mulai kapan? Oke Ustaz, nah, sedikit cerita Ustaz. Nah, ini kan kebetulan dari masa-masa SMA dulu aktif seperti itu Ustaz. Kayaknya di waktu SMA dulu itu sering ditunjuk jadi khotib Jumat, sama sering kultum, sering juga ngomong di depan santri-santri yang junior Ustaz. Jadi kayak udah terbiasa gitu. Nah, singkat cerita ketika Ani udah di Jakarta, Ani nggak punya panggung itu Ustaz. Kayak organisasi di Lipia ya yang tahu-tahu aja lah seperti itulah. Misalnya kayak kita harus pilih-pilih lah. Dan juga nggak ada panggung untuk, oh aku harus ngisi khutbah Jumat misalnya, atau ngisi kajian sharing-sharing sedikit lah sama jamaah, itu udah nggak ada panggung seperti itu. Alhamdulillah dari kecil saya itu hobi banget kayak masalah kamera itu hobi. Saya suka banget kamera, suka banget masalah lighting, editing itu suka banget Ustaz. Kebetulan waktu itu di semester awal itu kan gabut Ustaz. Atau mungkin ngerasakan dulu waktu idat logo itu kayak kegiatan idat logo itu cuma belajar bahasa Arab tok gitu kan, dan nggak ada tanggungan hafalan dan sebagainya. Ya udah, Ana di semester 1 itu nyoba konten. Konten pertama-tama Ana itu alhamdulillah tembus tinggi Ustaz. Kayak Ana bikin konten misalnya adab ketika kumpul sama teman-teman itu ngapain aja, atau kalau ada teman yang bersin itu ngapain aja. Yang waktu itu ketika Ana pertama konten, Ana lihat peluang Ustaz. Ini kayaknya konten seperti ini belum ada. Kalau belum tahu nama akun mahasiswa salaf, ya itu kan kontenannya mirip mereka. Dan Anda lihat di Instagram cuma mereka gitu. Ya udah Anda bikin versi kita yang masih lebih kecil-kecil gitu. Ya alhamdulillah dengan itu beberapa konten naik, terus banyak yang follow. Dari situ sih mulai awal konten. 2 tahun yang lalu? Ya, pas waktu anak semester 1, 2, 3 itu booming-boomingnya konten Anda. Begitu ya. Berapa follower antum sekarang nih? Alhamdulillah diamanai 104.000 saat terakhir. 104.000, Masya Allah. Alhamdulillah. Dalam 2 tahun nih? Ya, lebih tepatnya dalam setahun ini Ustaz. Setahun ini yang benar-benar melesat itu setahun ini Ustaz. Kalau yang tahun-tahun awal kan kayak ya udah uji coba gitu Ustaz. Yang antum merasakan yang membuat melesat setahun ini apa ini? Ya mungkin beda. Yang pertama karena anak muda Ustaz ya. Karena anak muda kan di sosial media kan harus beda gitu. Apalagi tentang dakwah. Dan juga kontennya itu enak Ustaz. Dulu konten Ana itu kayak ada sketsa terus dijelasin. Misal ada sketsa dikasih minuman, oh jazakallahu khairan, mengucapkan jazakallahu khairan kan ada dalilnya, ada hadisnya. Ya itu kita bahas gitu aja, orang suka gitu. Namun karena mungkin Ane waktu itu masih semangatnya berdakwah, belum berpikir secara luas Ustaz. Terlalu bersemangat Ustaz, kayak akhirnya semua konten Ane bikin Ustaz. Gitu. Ya, contohnya Ustaz ya, berziarah
di bulan Ramadan Ustaz, Iya. ziarah kubur. Itu benar-benar melesat dengan kontra banyak Ustaz. Gitu Ada ya? sampai benar-benar kena mental Ustaz. Gitu ya. Saya mau mikir, aduh, kayaknya berhenti konten aja dah ini. Diserang Ustaz, diserang Ustaz yang lain gitu, Ustaz seberang lah bahasanya. Karena membawakan dalil, mereka juga membawakan dalil Ustaz. Iya. Kalau mengkhususkan, itu kan ada gitu kan, mengkhususkan. Iya, betul. Betul, Ana terlalu semangat di situ mungkin. Akhirnya sempat down juga, sempat ramai juga, ya itu banyak sepak terjalnya ketika berdakwah di sosmed. Antum tidak mencoba untuk mengklarifikasi kepada ustadz-ustadz lebih senior? Iya, bertanya? awal-awal konten belum Ustaz. Tapi saat ini ketika Ana mau upload konten, pasti Ana punya kayak kakak kelas Ana itu suruh, ini bahas ini aman nggak? Ini referensinya ini aman nggak gitu Ustaz. Kalau awal-awal dulu kan yang penting upload, viral, suka itu. Gitu ya. Jadi prioritasnya apa nih? Viral atau gimana nih? Iya dulu mungkin itu. Gitu ya. Mungkin kan dulu kan memang pengen viral karena biar dakwanya luas Ustaz. Gitu ya. Iya. Fokusnya memang itu. Ya mungkin ya. Atau karena ada yang lain. Ya pengen luas aja sih Ustaz. Karena perlu diperhatikan bahwa di dalam dakwah ini Iya. keikhlasan itu menjadi sangat Betul. bernilai gitu ya, menjadi sangat sangat fundamental. Bahwa ketika kita itu berdakwah betul-betul qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah, katakanlah, inilah jalanku, ad'u ila Allah, mengajak kepada agama Allah. Yang artinya bahwa di dalam dakwah itu harus prioritas utama di dalam hati kita adalah bagaimana kita mengenalkan Allah kepada umat manusia. Betul. Bagaimana kita itu membuat mereka itu lebih kenal dan lebih cinta kepada Allah. Bagaimana mereka lebih beribadah kepada Allah. Walaupun dalam misi itu kitanya tidak disebut, ya, tidak disebut sama sekali, nggak ada namanya sama sekali yang disebut. Yang penting mereka dengan Allah baik, itu harus terus kita tanamkan seperti itu. Bahwa kita ini zero, kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipakai oleh Allah sebagai dutanya untuk menyampaikan kebenaran, maka syukuri posisi itu. Ya, betul. Jangan sampai dikotori dengan ketidakikhlasan. Ya, jangan sampai dikotori dengan wah, kita merasa bangga, merasa senang karena melejitnya follower. Iya. Ya. Follower itu, Ana sendiri mulai punya IG, Instagram ini pun sejak pandemi. Ya, sejak pandemi. Ya, motivasi Ana pada waktu itu adalah Ana berpikir pada waktu itu tidak ada lagi Kajian medan dakwah, kajian gitu kan ya. Sehingga Ana, dan waktu itu kan simpang siur permasalahan ini sangat tidak jelas. Iya. Seberapa dahsyatkah ini si COVID ini tadi? Apakah kita akan selamat atau enggak sampai kita harus sholat Id pun di rumah gitu ya? Ana kepikir kalau sampai Ana harus termasuk yang terkena COVID dan meninggal, jangan sampai dalam keadaan tidak sedang dakwah. Gitu. Akhirnya Ana telepon beberapa ikhwah. Di antaranya jazakallah khair Akh Staini Agustaf misalnya. Anak telepon beliau, anak tanya gimana? Oh mudah Ustaz, antum bikin IG aja, ya, bikin akun IG. Ya, jadi benar-benar di saat pandemi baru punya Instagram. Iya, berarti antum dulu dakwahnya nggak di sosial media sama sekali Ustaz? Sama sekali. Cuman kajian-kajian undangan gitu. Betul. Tidak terfikir untuk memiliki media sosial. Akhirnya itulah dari punya akun IG dan mulai Ana dibantu oleh sebagian ikhwah supaya mendapatkan 1000 follower pertama kalau tidak salah seperti itu, supaya Ana nggak tahu waktu itu apa tujuannya, sampai Ana buat kajian rutin setiap pagi pada salatil fajr setelah subuh itu Ana bacakan kitab tauhid. Kitab tauhid aja dengan Ana syarah dengan syarah yang ringkas. Ya, yang penting mereka paham. Jadi diantaranya Ana pakai syarah Qurratu Uyunil Muwahhidin fi syarh kitab tauhid. Ya, Qurratu Uyunil Muwahhidin salah satu buku syarah kitab tauhid yang termasuk paling ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, yang juga penulis kitab Fathul Majid syarah kitab tauhid. Nah, kemudian dari situ berkembang. Dan Ana sampai sekarang pun nggak ngikutin, tapi nggak tahu ya berapa follower. Karena yang penting teman-teman berkiprah di dalam dakwah ini, dan juga alhamdulillah dengan adanya teman-teman ini mereka yang lebih memantau hal itu. Jadi Ana tidak mengikuti berapa follower dan apa implikasi dan dampaknya ke eksternal, ke internal atau apapun. Karena ini adalah media untuk dakwah. Nah, pertanyaan saja. Maaf aku potong Ustaz. Tadi antum menyenggol atau bilang bahwasanya dakwah itu harus ikhlas gitu ya. Betul banget, itu memang dalam agama kita kan memang syarat terimanya ibadah kan ikhlas ya salah satunya. Nah, pertanyaan terbesar nih Ustaz,
Ini kan selama berdakwah, ya mungkin hati anak itu ikhlas, Ustaz. Insya Allah. Cuman, amin. Cuman di beberapa momen itu ada datang banyak cobaan, Ustaz. Contohnya, karena diundang suatu event, itu biasanya bisa dibayar gede, Ustaz. Juga kadang-kadang ada brand masuk, itu gede juga, Ustaz. Nah, cara hati anak itu biar tetap ikhlas, itu gimana, Ustaz? Dan apakah boleh, Ustaz, kita menerima endorse, menerima bayaran dari event gitu, Ustaz? Menurut Antum gimana, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya itu dari misalnya brand-brand yang halal ya, brand-brand halal, bukan yang menjual produk-produk yang haram atau syubhat. Betul. Selama mereka itu produk-produk halal, ya silahkan saja, nggak masalah. Dan jangan dijadikan konten antum sebagai konten kreator dakwah gitu, jangan dijadikan itu menjadi sebuah tujuan. Tujuannya supaya dilirik oleh brand, supaya paham ya, oh ini saya akan membuat seperti ini supaya nanti ada tambahan brand yang akan memfollow, yang endorse, minta endorsean kita dan lain sebagainya. Jangan dijadikan tujuan, karena ingat bahwa yang di-follow, yang memfollow dan yang di-follow semuanya bakal mati. Ya, semua akan habis. Tapi yang harus diingat bahwa setiap kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita, dan kita harus ingat bahwa 3 golongan manusia yang pertama kali dibakar di api neraka itu kan. Salah satunya berdakwah, Ustaz. Iya, di antaranya orang yang mati syahid, orang yang berdakwah di jalan Allah, orang yang sedekah di jalan Allah, ya kan? Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim ketika menyebutkan hadis ini, beliau sambil menangis, bahkan sampai sempat pingsan. Ya, beliau sampai mengatakan, ingat ya Abu Hurairah, bahwa yang pertama kali dibakar di api neraka itu bukanlah seorang pezina, bukan pencuri, bukan pembunuh, tapi orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan terbaik, tapi dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah antum tanyakan, silahkan, tapi jangan itu menjadi tujuan utama, masuk ke dalam hati. Jangan masuk ke dalam hati, enak juga begini nih, gitu ya. Terus gitu ya. Jangan dinikmatin yang seperti itu. Jadi kalau sebenarnya yang penting niatnya, Ustaz, ya. Betul. Dan kalau menerima endorse atau bayaran itu yang mungkin kita anggap sebagai ya udahlah untuk mungkin jasa kita, Ustaz, ya, bukan ilmunya, Ustaz, ya. Betul. Berarti overall nggak apa-apa, Ustaz, ya? Nggak masalah. Yang penting niatnya, Ustaz, ya. Semoga lah niatnya selalu istiqomah. Jaga niatnya supaya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berpikir hal-hal yang seperti ini. Ingat, kita ini sangat lemah. Sangat lemah. Bahwa musuh terbesar seseorang ketika orang itu dilihat hebat atau dilihat besar, itu musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri. Ya kan? Bagaimana kita memangkas ke ria, memangkas ujub di dalam hati. Ketika kita pangkas, kadang muncul lagi dengan nuansa baru, dengan warna baru. Allah al-musta'an. Betul, Ustaz. Yang Anda rasakan itu ketika ada di beberapa momen, Ustaz, ketika Anda konten itu kayak males karena nggak ada endorse, Ustaz. Anda pernah di momen itu, Ustaz. Cuma Anda mikir, ini Anda itu konten karena endorse atau memang karena Allah gitu, Ustaz. Jadi memang benar-benar Anda itu harus konten sekarang, Ustaz. Konten itu minimal seminggu 3 kali meskipun nggak ada endorse. Anda mikir gitu, soalnya takutnya kalau Anda konten nunggu endorse, takutnya niatnya beda, Ustaz. Iya, harus begitu. Harus terus beramal. Orang yang sering melihat ke belakang, dalam arti kok nggak ada yang like Ana ya? Yang lihat ke belakang itu, kok nggak ada yang like konten ini ya? Kok nggak ada yang komen? Kok nggak ada itu? Orang yang sering seperti itu adalah karena dia minim amal. Ya, ketika dia terus istiqomah beramal, dia sudah tidak akan lagi melihat ke belakang. Jalan terus saja. Menghujat, memuji, ini dan itu sebagainya, dia tidak akan terlalu dipusingkan dengan itu semuanya. Yang balik Ana yang nanya nih. Ngeri. Masya Allah. Nggak usah ngeri lah. Alhamdulillah antum sekarang ini keterima di kuliah syariah. Barakallahu fiik. Insyaallah istiqamah di sana. Amin. Dan Ana dengar bahwa antum juga sering diundang untuk kajian dan lain sebagainya. Sebagai mahasiswa yang baru keterima di kuliah syariah, dakwahin apa nih? Mungkin banyak yang tanya seperti itu, Ustaz, ya. Tapi Anda bisa jawab, Ustaz. Jadi kan kita ketika berdakwah, pendakwah dan target dakwah itu kan beda-beda, Ustaz, ya. Setiap Ustaz punya target dakwahnya masing-masing. Nggak semua anak muda itu mau mendengarkan sosok kibar, Ustaz. Jadi nggak semua anak muda dengerinnya Ustaz Khalid. Anak muda dengerinnya antum misalnya. Ada beberapa anak muda yang baru hijrah, baru tahu agama, itu nggak bisa langsung
ayo kajian kitab yuk di sini. Itu nggak bisa, Ustaz. Oke. Makanya aneh itu biasanya ngisi ke kampus, ke SMA pernah, dan lain sebagainya. Itu bukan mendakwahkan kitab, mendakwahkan fikih. Mungkin ada beberapa, Ustaz. Cuman yang pokok paling pentingnya, Ustaz, itu bagaimana mereka mau yang namanya ngaji, Ustaz. Jadi banyak anak muda, Ustaz, pasti pertanyaannya, kan biasanya dipanggil Ustaz ya, meskipun agak keberatan. Ustaz, gimana caranya istiqomah, anak baru seperti ini. Ustaz, bagaimana caranya hijrah dari hal ini, hal itu. Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang basic yang kalau kita penuntut ilmu itu udah tahu, Ustaz, jawabannya. Oke, apa jawaban antum kalau ditanya begitu? Ini pertanyaan anak tanya, bagaimana cara istiqamah buat Cara istiqamah. bagi antum sendiri? Kalau anak yang pernah atau sering anak lakuin ketika udah mulai futur, Ustaz. Istiqomah yang pertama tentunya minta pertolongan Allah. Kita nggak mungkin bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Allah, Ustaz. Ya kan? Kita ngerasa ibadah kita udah mulai futur, mungkin kita udah mulai jauh dari Allah. Udah mulai jarang zikir, udah nunggu qomat dulu baru ke masjid dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Yang mungkin pertama mendekat kepada Allah. Karena yang Ana rasakan ketika Ana mengabaikan panggilan azan atau sholatnya diundur-undur itu kayak efeknya ke setelahnya, Ustaz. Iya kan, Ustaz? Yang mungkin pertama mendekat ke Allah dengan sholat, memaksimalkan ke masjidnya dan lain sebagainya. Yang kedua tentunya jauhi maksiat, Ustaz. Ini yang paling Anda rasakan saat ketika Anda udah mulai terjerumus ke maksiat. Itu kayak ngerasa ibadah-ibadah itu kayak berat. Yang itu menjauhi maksiat. Yang ketiga, circle. Anda selalu wasiatkan ke teman-teman itu, kamu mau kuliah jurusan apapun, selama itu nggak ada pelanggaran syarat di sana, tetap cari circle yang baik, Ustaz. Ada orang yang kuliah agama, even dia kuliah agama di Lipia misalnya, di kampus UIN misalnya, kalau circle dia buruk, kemungkinan besar dia akan ikut buruk, Ustaz. Tapi kalau dia kuliahnya misalnya bahasa Indonesia atau kuliah dunia lainnya lah, kalau dia suka ke circle yang bagus, yang ngajak kajian, yang ngajak membaca Al-Quran, yang ngajak berbuat baik, itu pasti akan efeknya terasa, akan Ustaz. besar. Jadi kalau Anda dakwah ke kampus itu biasanya pertanyaan tentang hijrah istiqomah ya jawabannya tiga muter-muter itu aja, Ustaz. Di dalam hal tiga. Karena anak-anak itu ya, anak-anak muda itu ya maunya itu gitu. Oke. Mau diperhatikan. Rujukan materi antum kemana? Rujukan materinya sebenarnya banyak, Ustaz. Kayak mungkin dari kajian-kajian Ustaz biasanya aneh dengerin. Aneh Ustaz yang paling aneh suka itu Ustaz Khalid sama Ustaz Abdul Wasikal. Sama Ustaz Nuzul kadang-kadang. Itu yang biasanya buat rujukan aneh. Terus untuk bikin materi, Anda bikin materi aja. Misalnya dikasih materi ini, oh udah Anda cari. Kayak kita sekarang bisa mengakses banyak, kayak ufit.com, rumaisu.com, itu dari situ aja, Ustaz. Nanti kan ada sumber kitabnya gitu. Iya. Dari sana. Iya, semoga ketika syariah ini bisa belajar kitabnya, Ustaz. Allah barik fiik. Begitu ya. Iya. Bahkan anak sendiri merasa waktu anak SMA, ketika awal belajar baca kitab, subhanallah, anak yang merasa kitab yang pertama anak beli dan anak sangat bersyukur kepada Allah adalah kitab Ar-Risalah. Iya. Imam Syafi'i. Itu termasuk sangat berat pada zaman itu, berat sampai sekarang pun tidak mudah untuk mengkaji kitab itu karena butuh syarah dari para ulama. Alhamdulillah sih di zaman ini kita bisa mendapatkan banyak syarah dari para ulama terkait dengan kitab tersebut. Walillahilhamd. Masya Allah. Nah, ketika antum berdakwah di kalangan Gen Z ini, godaannya apa aja? Banyak, Ustaz. Apalagi kita anak muda, Ustaz, ya. Masih gampang-gampangnya yang namanya masuk dalamnya syahwat ataupun subhat. Oke. Yang pertama pasti syahwat, Ustaz. Nah, banyak dari audiens kita itu mau datang ke kita atau mau mendengarkan kita bukan karena ilmu yang kita sampaikan, Ustaz. Kadang-kadang karena orangnya, Ustaz. Oke. Itu yang paling ngeri, Ustaz. Kadang-kadang tuh kalau udah selesai kajian atau misalnya tanya, Ustaz, hukumin apa itu yang paling ngeri, Ustaz. Gitu ya. Kadang-kadang aneh kalau tahu ya aneh jawab, tapi kalau nggak tahu ya aneh takut mau jawab gitu. Apalagi nanti udah pembahasannya beda, itu ngeri, Ustaz. Makanya yang paling sulit itu sebenarnya syahwat, Ustaz. Nah, DM gimana? DM banyak, Ustaz. Direspon? Beberapa aneh respon kayak ya udah kalau anak ditanya agama dan tahu masa anak diam, Ustaz, kan enggak. Anak respon. Ada beberapa akhwat itu bukan tanya soal agama, Ustaz. Misalnya tanya status, terus kayak mau ngirim CV gitu. Banyak. Makanya sebenarnya tantangan cara nolaknya gimana, cara nolaknya? Ya, atau diterima aja? Ya enggak, Ustaz. Maksudnya mohon maaf karena belum ke arah situ gitu. Belum ke arah. Anak sih pribadi nggak pernah buka DM gitu. Oh iya, Ustaz. Iya. Itu aja.
Kiat Ana begitu. Oh iya, Ustaz. Itu caranya mungkin ya? Iya. DM, komentar nggak usah dibuka, Ustaz. Nah, lihat teman-teman ya. Kalau ada teman-teman. Iya, bisa. DM yang Ana buka cuma dari istri Ana doang. Itu Ana taruh Ana kasih Di pin itu. Ana pin di atas, istri Ana doang. Oh, Masya Allah. Jadi tidak ada yang Ana buka DM apapun dari siapapun gitu. Jadi permintaan Ana nggak tahu ada berapa banyak. Ya, permintaan DM itu ada berapa banyak, dan biasanya kadang-kadang kalau sempat istri Ana kadang yang membukai. Biasanya yang disampaikan ke Ana ya permintaan kajian, ya. Di luar itu sudah terscreening dan alhamdulillah steril. Ana nggak pernah. Dengan Ana sendiri pun sering sampaikan ke jamaah di kajian, Ana tidak menerima curhat personal. Iya. Curhat personal nggak usah, jangan. Jadi nanti ketika ada membutuhkan sesuatu, konsultasi dan lain sebagainya, ada jalur sendiri yang bisa dihubungin. Gitu, Ana sampaikan seperti itu. Nah, terus kemudian setelah itu antum berkenalan dengan travel. Nah, ya Ustaz, itu ceritanya, Ustaz. Gimana nih kenal dengan travel gimana nih? Ana boleh cerita, Ustaz, ya? Iya. Waktu itu ketika Ana kenal travel itu mungkin momen di mana Ana merasakan hadiah terbesar, Ustaz. Mungkin orang ngerasa biasa ya bisa umrah, tapi Ana itu merasa, oh ini hadiah terbesar. Oke. Ketika sebelum diumumkan bahwasanya Ana mau diajak umrah, itu ada beberapa masalah yang Ana hadapin di hidup, Ustaz. Jadi yang pertama, Ana itu udah 3 kali ketolak UIM, Ustaz. Jadi memang bener-bener Ana itu pengen ke Madinah, Ustaz. Yeah. Dengan 3 kali ketolak UIM. Terus yang kedua, ketika yayasan atau pondok orang tua Ana itu ada masalah, Ustaz. Jadi mungkin nggak Ana jelaskan secara lebar ya. Intinya sekarang itu bukan Abi atau Umi Ana lagi yang ngurus pondok. Otomatis ketika udah beda jabatan, sekarang hanya guru biasa, Ustaz. Otomatis income-nya juga beda, Ustaz, ya. Dikala ekonomi orang tua Ana sulit, dikala Ana nggak keterima Madinah 3 kali, dikala Ana masih idat lughawi, itu memang benar-benar kayak umrah itu jadi hadiah terbesar, Ustaz. Masya Allah, di saat itu antum terima hadiah umrah. Iya, Ustaz. Ana kagetnya itu ketika qadarullah waktu itu, bukan qadarullah, alhamdulillah waktu itu Allah arahkan untuk ikut kajian Ustaz Khalid waktu itulah, kalau nggak salah, Ustaz Nuzul. Ketemu Bang Fian, antum tahu, Ustaz? Bang Fian. Kawannya. Kebetulan kita sama-sama kreator dakwah, Ustaz, ya. Bang Fian kan juga beberapa kali ngonten dan alhamdulillah followersnya juga lumayan lah. Oh, Ustaz Hasan Hussein ya, gitu. Pertama ketemu seperti itu, basa-basi. Antum udah pernah umroh nggak, gitu? Belum Mas, belum pernah sama sekali. Kalau Anda berangkatin gimana? Kalau Anda bilang, oh mungkin diberangkatin maksudnya gini-gini. Anda belum merasa kayak ya udah cuman basa-basi, mungkin seperti itu. Tiba-tiba di 3 bulan sebelum keberangkatan itu dihubungi lagi. Saat Anda pengen berangkatin antum berdua, benar-benar waktu itu nangis, Ustaz. Masya Allah. Ya mungkin Hasan Hussein nangis dua-duanya. Iya makanya. Orang tua juga nangis, Ustaz. Orang tua itu kayak mikir, kok bisa gitu? Yang nggak kebayang dari sisi ekonomi, nggak mungkin ini memberangkatin 2 orang ini. Sedangkan ibu Ani belum pernah umroh. Orang tua bapak Ani alhamdulillah sudah pernah 1 kali waktu itu. Ya udah alhamdulillah dapat hadiah itu. Mungkin Allah pengen kasih Ani hadiah di saat ekonomi orang tua sulit. Terus di saat waktu itu orang tua Ani belum nggak bisa ngirimin Ani bulanan, Ustaz. Kan di Lipia kan meskipun gratis kan, antum tahu sendiri kan kehidupan. Alhamdulillah sampai saat ini udah nggak bergantung orang tua, Ustaz, untuk apa namanya, untuk kehidupan maisha. Masya Allah. Ya itu alhamdulillah dapat itu, orang tua seneng, anak berangkat, dan itu Ustaz, mungkin momen aneh paling bahagia di tahun kemarin itu kan itu, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Tahun kemarin itu? Tahun kemarin bulan Oktober, Ustaz. Benar-benar umrah berdua, kembaran. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Allah barik fiik. Antum sebagai, Anda dengar sebagai bintang tamu di sana. Iya, bintang tamu. Sebagai dai kakak. Jadi adik antum juga, apa kakak antumnya Hasan juga konten kreator juga? Ya alhamdulillah, Ustaz. Cuman followersnya masih banyak anak, Ustaz. Oh begitu ya. Jadi Hasan sekitar masih 80 atau 70 gitu. 80-70 ribuan. Ya. Antum 100 ribu lebih. Yang pernah konten bareng atau sering konten bareng? Nah, itu plot twist-nya, Ustaz. Ketika Ana itu ada akun namanya Hasan Yahya, ada Husain Yahya. Kita tuh nggak pernah in-frame berdua. Jadi banyak audiens kita itu yang ngira kita tuh satu akun, Ustaz. Cuman dibikin 2 orang, dibikin 2 akun. 1 orang dibikin 2 akun gitu. Udah banyak waktu itu dari kreator-kreator, teman-teman influencer lain, teman-teman kreator lain itu bilang, antum itu ngapain sih kok bikin 2 akun, mau buat biar dapat banyak uang ya, katanya gitu, Ustaz. Banyak yang sebutan seperti itu, Ustaz. Dan bener-bener aneh ngomong satunya AI gitu. Dan bener-bener aneh umumin kalau aneh itu kembar karena Rawahel ini, Ustaz. Jadi karena Rawahel diberangkati berdua, boom, langsung orang kaget, ternyata kembar. Jadi kayak sebuah plot twist karena Rawahel yang berangkatin berdua,
Jadi harus in frame berdua. Oh, gitu itu langsung wah, kembar beneran gitu ya. ternyata kembar gitu ya. Banyak komen dari situ. Bukan AI oh gitu. ya. Masya Allah. Jadi banyak orang yang kenal anak kembar itu mungkin dari ketika berangkat di Rawahil itu. Taib. Apa tugas antum selama perjalanan itu? Literally tugasannya full sebagai ngonten, Ustaz. Dan beberapa kali kayak nge-treat jamaah. Ayo sekarang ke sini Bapak Ibu sambil dampingin tour leader, Ustaz. Tour leader kan biasanya misalnya waktu dapat bandara masih ngurusin jamaah yang itu, misalnya nunggu di kamar mandi itu, Ustaz, kopernya tolong dilihatin gitu, misalnya gitu-gitu, Ustaz. Atau jamaah yang belakang, Ustaz, ditemenin kata tour leader gitu. Ya udah, temenin yang belakang, tour leader yang paling depan, atau mungkin tour leader paling belakang, anak paling depan gitu. Siapa TL-nya waktu itu? Ustaz Zaki, tahu Ustaz? Zaki. Dan di Hanania lah, sering di Hanania. Oh, di Hanania. Masya Allah. Besok ada event mereka nih. Iya, makanya Ustaz, Hanania. Masya Allah, tabarakallah. Terus sudah berapa kali jalan dengan Rawahil? Rawahil, alhamdulillah kemarin sekali, waktu Oktober, dan Agustus besok insya Allah anak berangkat sendiri, Ustaz. Jadi dihubungin lagi kemarin, Ustaz, tentu berangkat lagi ya bulan Agustus. Oh, oke, kebetulan waktu masih libur kuliah, Ustaz. Agustus masih libur? Iya, alhamdulillah masih libur lah. Di mulai start Agustus. Kajian, mulai start kuliah kapan nih? Start kuliah 25 Agustus, Ustaz. Tanggal 25 Agustus, oh itu awal kuliah ya? Jadi sebelum itu masih kosong nih? Masih kosong, Ustaz. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Makanya. Apa kegiatan yang antum lakukan selama ini? Nggak pulang ke Banyuwangi? Alhamdulillah, selama liburan ini banyak sekali jadwal, Ustaz. Jadi kayak ada di kampus ini, ada ini, intinya kayaknya kalau pulang belum sempat sih, Ustaz. Gitu ya? Kapan mau rencana pulang nih? Soalnya yang lebaran kemarin udah pulang, Ustaz. Oh, lebaran udah pulang. Jadi kayak ya udahlah, mau pulang lagi ya nanggung lah. Kos juga ya? Ya, juga kan bayar tiket, juga kos kan kalau anak tinggal kan tetap bayar. Jadi ya udah tempatin aja gitu. Bukannya Lipi nyediain asrama? Enggak? Untuk sekarang udah nggak, Ustaz. Sekarang sudah nggak nyediain asrama ya? Dan mahasiswa rata-rata mereka tinggal di sekitar Lipi? Ada rumah Quran biasanya. Ada kontrakan gitu-gitu, Ustaz. Bareng-bareng. Rumah Quran. Jadi mereka tinggal di situ dan sekaligus ngajar begitu. Ya, ada yang ngajar, ada yang jadi peserta, ada jadi santri gitu, Ustaz. Nanti kuliah, sorenya setoran gitu-gitu, Ustaz. Oh, gitu. Yang penting dapat penginapan gratis, dapat makan gratis kan gitu kalau di rumah Quran biasanya. Ada gitu. makan gratis juga. Kalau rumah Quran itu ada yang mungkin bayar setengah, kan ada donatur. Ada yang mungkin bayar full tapi lebih murah, ada yang nggak bayar sama sekali. Biasanya gitu. Sendiri ngekos di mana? Ada sendiri ngekos, Ustaz. Di dekat Lipia, belakang Lipia. Belakang Lipia. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Semoga insya Allah perjalanan antum sebagai dai Gen Z ini tetap istiqamah dan ingat bahwa agama ini atau ilmu agama dan terutama di dalam dakwah, bahwa dakwah itu harus dengan basirah dan basirah itu tidak cukup diperoleh dengan setahun 2 tahun belajar atau pengalaman menyampaikan materi karena di dalam berdakwah bukan cuma dilihat dari kemampuan public speaking seseorang, kemampuan public speaking, bukan dari situ, tapi lebih dari itu semuanya adalah keikhlasan dia di dalam berdakwah dan kecukupan ilmu di dalam menuntut ilmu agama yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Ingat bahwa ini perjalanan kita mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah antum diberi keistiqomahan. Husain demikian pula saudara antum Hasan. Ya, sampaikan salam ana untuk beliau. Insya Allah mudah-mudahan sekali waktu kita bisa ngonten bareng nih. Siap. Antum berdua nih. Jadi untuk mengklarifikasi bagi yang belum terklarifikasi juga bahwa ternyata antum kembar gitu ya. Nah, demikianlah ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah kesempatan kita dengan saudara kita Al-Akh Husain Yahya. Yahya adalah nama ayah beliau yang sebagai salah seorang pengajar di pesantren di Banyuwangi sana di Jawa Timur, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjaga agama ini, bahwa kita para dai yang tua, yang muda, yang senior, yang junior, semuanya adalah orang-orang yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa jika engkau ingin mengetahui seperti apa posisimu nanti di sisi Allah, maka ketahuilah apa posisimu sekarang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu dipakai apa oleh Allah di kehidupan dunia? Jika kita dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai duta-duta yang menyampaikan kebenaran, dan kemudian Allah mudahkan dia untuk menyampaikan al-haq,
sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah kepada Allah untuk tetap istiqamah sampai akhir hayat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.